Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah ini, tafsir Muqarron, Ustaz Dr. Muhammad Munir, dan yang menyaksikan video ini. Semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema pada mata kuliah tafsir Muqarron atau tafsir perbandingan, yakni tema mengenai kata hamma biha pada surah Yusuf ayat yang ke-24. Nah, pertama izinkan saya dulu membacakan ayatnya dan terjemahannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Yusuf ayat ke-24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Yang artinya, dan sungguh perempuan itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dalam tanda kutip dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukannya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia adalah hamba-hamba kami yang terpilih. Nah, yang akan kita kupas dan kita akan bahas lebih lanjut ialah pada kata wa hamma biha, yaitu Yusuf bermaksud untuk melakukannya. Nah, kata hamma biha di sini ialah menurut Al-Quran dan bahasa Arab klasik itu memiliki makna yang membutuhkan analisis atau analisis lebih lanjut dan harus diperhatikan secara seksama konteks dalam penggunaannya, sehingga kata tersebut sangat berpengaruh pada maknanya. Nah, dari pembahasan kita ini, wa hamma biha itu melahirkan dua pendapat ulama. Ya, jadi dalam pembahasan ini terdapat dua pandangan dari para ulama. Nah, pendapat yang pertama ialah pendapat yang mengartikan bahwa Yusuf sempat berniat sebagaimana zahir ayat yang disebutkan. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh mufassir, oleh Imam At-Tabari dan Imam Ar-Razi. Ya, Imam At-Tabari dan Imam Ar-Razi. Mereka mengatakan bahwa keinginan Nabi Yusuf ini muncul karena dorongan manusiawi dari Nabi Yusuf tersebut. Namun yang kita harus garis bawahi, mereka juga menekankan bahwa namun niat tersebut tidak sampai niat tersebut tidak sampai jatuh kepada tindakan atau perbuatan dosa.
Jadi menurut Imam At-Tabari dan Imam Ar-Razi bahwa Nabi Yusuf itu sempat berniat di dalam hatinya, namun setelah melihat burhana Rabbi, tanda-tanda dari Tuhannya, maka niat tersebut tidak terjadi, atau niat tersebut menjadi terbatalkan karena Nabi Yusuf melihat tanda-tanda dari Tuhan. Nah, dari pendapat ini juga Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa yang ada dari ayat-ayat Allah telah disebutkan bahwa adanya hal-hal yang menyebabkan Nabi Yusuf tidak sampai melakukan sesuatu yang terbersit di dalam hatinya. Adanya beberapa faktor seperti Nabi Yusuf melihat tanda-tanda dari Tuhannya berupa beliau melihat ayahnya Nabi Yakub. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau melihat Al-Aziz atau tuannya, dan juga beliau melihat tulisan-tulisan yang ada di langit-langit di kamar tersebut yang melarang Nabi Yusuf untuk melakukannya. Ya. Namun tidak ada dasar yang kuat yang menceritakan tentang detail hal tersebut. Oleh karena itu dipahami sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat Imam Ibnu Katsir. Nah, mengenai pendapat yang pertama ini, bahwa adanya niat namun tidak sampai melakukannya, ini tidak membuat Nabi Yusuf kehilangan kemuliaannya. Ya, jadi ini juga yang digarisbawahi dari perkataan Imam At-Tabari dan Imam Ar-Razi, bahwa adanya niat tersebut namun Nabi Yusuf tidak sampai terjatuh kepada tindakan atau perbuatan dosa, bahwa hal tersebut tidak menunjukkan turunnya atau hilangnya kemuliaan dari Nabi Yusuf. Justru itu menambah kemuliaan beliau, karena beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai juga pendapat ini bahwa berniat melakukan keburukan namun tidak sampai kepada tindakan yang melakukannya atau mengerjakannya, ini telah disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, di mana dari hadis Nabi yang berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW meriwayatkan hadis dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, yang berbentuk hadis qudsi yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan lalu menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan. 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, hingga perlipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak melakukannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini bisa diambil hikmah atau dipetik kesimpulan dari hadis ini, bahwa apabila kita berniat melakukan satu keburukan
lalu tapi tidak jadi atau tidak melakukannya, tidak jadi mengerjakan keburukan tersebut, hanya berniat, maka itu mendapatkan satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, baru dicatat sebagai satu keburukan apabila disertakan dengan aksi atau perbuatan yang membenarkan niat tersebut. Itu pendapat yang pertama ya. Jadi pendapat ulama yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf sempat berniat sebagaimana zahir ayat yang disebutkan. Nah, pendapat yang kedua ialah pendapat ulama yang menolak Nabi Yusuf sempat berniat buruk. Yang menolak Nabi Yusuf sempat berniat buruk sebagai pensucian kepada Nabi atau tanzih Nabi. Nah, ulama yang berpendapat dalam hal ini ialah Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Alusi. Menurut beliau, kata wahamma biha itu diikutkan dengan kata setelahnya, ya, atau berkesinambungan dengan kata setelahnya, yaitu kata laula ar-ra'a burhana rabbi. Jadi menurut beliau secara gramatikal bahasa Arab ya, jadi kata itu seharusnya berbunyi laula ar-ra'a burhana rabbi wa hamma biha. Jadi ini menurut Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Alusi. Nah, yang artinya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, maka dia akan berniat. Nah, akan tetapi Nabi Yusuf melihat terlebih dahulu tanda dari Tuhannya, yaitu terlebih dahulu melihat burhana rabbi, maka niat tersebut pun maka niat tersebut tidak sampai ada, terbersih di dalam hati Nabi Yusuf. Itu pendapat yang kedua ya. Jadi menurut Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Alusi bahwa gramatikalnya seharusnya itu kata laulanya terlebih dahulu. Laula ar-ra'a burhana rabbi wa hamma biha, sesuai dengan gramatikal bahasa Arab. Ya. Jadi itu. Ya. Jadi dari tema kita ini menghasilkan dua pendapat ulama. Ada pendapat ulama yang mengartikan bahwa Yusuf sempat berniat, itu pendapat yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dan Imam Ar-Razi, dan juga ada imam yang menolak bahwa Nabi Yusuf sempat berniat sebagai pensucian kepada Nabi, yaitu imam yang dikemukakan, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Alusi. Nah, sebagai kesimpulan bahwa kata wahamma biha ini adalah kata yang memiliki makna yang harus ditafsirkan atau dipelajari secara cermat ya. Jadi kesimpulannya itu tadi. Jadi dari kata ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, pendapat pertama yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf sempat berniat namun tidak sampai jatuh kepada tindakan. Dan pendapat yang kedua bahwa Nabi Yusuf tidak berniat sama sekali karena Allah Subhanahu wa taala menolong beliau. Ya, jadi itu. Jadi setelah kita analisis ayat tersebut secara teks dan konteksnya, konteks ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Nabi Yusuf tidak berniat sama sekali. Itu adalah pendapat yang lebih kuat ya. Jadi itu adalah pendapat yang lebih kuat sebagaimana yang disebutkan oleh tadi Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Alusi menurut gramatikal bahasa Arab, dan juga didukung dengan akhir ayat tersebut. Di akhir ayat tersebut berbunyi innahu min ibadinal mukhlasin ya. Sekiranya Nabi Yusuf sempat berniat, maka tidak mungkin Allah memuji beliau dengan kalimat sungguh dia benar-benar hamba kami yang terpilih atau ikhlas, mukhlis. Jadi itu
yang bisa menjadi kesimpulan pada pembahasan kita kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya paparkan mengenai tema kata waham mabiha pada Quran surah Yusuf ayat ke-24. Jadi ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Jadi sama-sama memiliki dalil, namun menurut kami yang lebih kuat adalah Nabi Yusuf tidak memiliki niat sama sekali, karena Allah menolong beliau dengan melihat tanda-tanda dari Tuhan. Demikianlah video ini dibuat untuk ditujukan pada tugas final, tugas tafsir Muqarron. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.